ada 4 unsur yang dapat merugikan atau mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menimbang bahwa unsur kerugian keuangan negara merupakan unsur akibat atau akibat hukum yang harus terbukti nyata dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana telah majelis uraikan dalam bagian pertama dengan azas lex meteor dan rujukan pada pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang dipersyaratkan adalah kerugian aktual yang berwujud nyata, bukan sekadar potensi atau kemungkinan kerugian. Untuk membuktikan ini, majelis hakim memerlukan 3 hal yang bersifat kumulatif. Pertama, adanya kerugian yang nyata dan dapat diukur. Kedua, hubungan sebab akibat atau kausal verban atau hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian tersebut. Dan ketiga, jumlah kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis atau dengan cara yang sahih sehingga tidak menjadi angka spekulatif atau perkiraan tanpa dasar. Menimbang bahwa terhadap pemenuhan ketiga syarat tersebut, majelis hakim memperhatikan dengan seksama keterangan ahli audit perhitungan kerugian negara saudara Dedi Nurman Susilo selaku auditor ahli muda pada Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dihadirkan penuntut umum. Ahli ini telah disumpah sesuai keyakinan agamanya dan telah memberikan keterangan berdasarkan kompetensi dan keahlian profesional di bidang audit investigatif dan menerangkan bahwa keterangannya bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada tahap penyidikan. Menimbang bahwa kewenangan BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, BPKP memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif termasuk penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum dalam perkara akuo. BPKP melakukan audit atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penyidik. Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya telah secara konsisten menerima hasil audit BPKP sebagai dasar penetapan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Antara lain dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1144 K/Pitsus 2006, putusan Mahkamah Agung nomor 1554 K/Pitsus 2012 dan rangkaian putusan dalam perkara KTP elektronik. Jurisprudensi yang konsisten ini menegaskan bahwa hasil audit BPKP sepanjang dilakukan dengan metodologi yang sahih dan didukung dokumen-dokumen yang otentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi sebagai alat bukti keterangan ahli. Nimbang bahwa ahli Dedi Nurman Susilo dalam keterangannya menerangkan bahwa audit yang dilakukan BPKP dituangkan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor P.03.30.SR/SP-Data 920-D6-02-2025 tanggal 4 November 2025 yang diterbitkan oleh Direktorat Investigasi 2 BPKP dengan ruang lingkup pengadaan laptop Chromebook beserta perangkat pendukung dalam program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode anggaran 2020 sampai dengan 2022. Menimbang bahwa metode penghitungan kerugian negara yang digunakan BPKP adalah metode selisih antara realisasi pembayaran neto dengan nilai wajar laptop yang seharusnya dibayarkan oleh negara. Metode ini bersifat sederhana secara aritmetika dan dapat ditelusuri secara dokumenter karena dilakukan dengan mengalihkan jumlah unit barang yang seluruhnya tercatat secara utuh dalam berkas pengadaan dengan selisih antara harga yang dibebankan kepada keuangan negara dengan harga pembanding yang bersumber dari harga perkiraan sendiri sebagai dokumen resmi pengadaan barang atau jasa pemerintah dan harga umum atau harga wajar pasar atas barang sejenis pada saat pengadaan dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan LH tersebut, rincian keuangan negara per tahun anggaran adalah sebagai berikut. Pertama, tahun anggaran 2020 atas pengadaan 107.040 unit laptop, jumlah realisasi pembayaran neto sebesar 554 miliar sekian, sedangkan nilai raja adalah sebesar 426 miliar sehingga kerugian keuangan negara untuk tahun 2020 adalah sebesar 127 miliar 987.348.338 rupiah 15 sen. Kedua,
Anggaran tahun 2021 atas pengadaan 454.647 unit laptop. Jumlah realisasi pembayaran neto sebesar 2 triliun sekian, sedangkan nilai wajarnya adalah 2 triliun 17 miliar sekian, sehingga kerugian keuangan negara untuk tahun 2021 adalah sebesar 544.546.543.361 rupiah 43 sen. 3. Tahun anggaran 2022 atas pengadaan 597.640 unit laptop. Jumlah realisasi pembayaran neto sebesar 3 triliun sekian, sedangkan nilai wajarnya adalah 2 triliun sekian, sehingga kerugian keuangan negara untuk tahun 2022 adalah sebesar 809.304.775.017 rupiah 16 sen. Nimbang bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.199.327 unit laptop selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah sebesar 1.568.662.716 rupiah 74 sen. Sebagaimana telah dikonfirmasi oleh ahli Dedi Nurmawan Susilo selaku Ketua Tim Audit BPKP dalam keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan. Menimbang bahwa angka kerugian tersebut bukan angka spekulatif maupun angka yang diperoleh dari teknik penarikan kesimpulan terhadap populasi melalui pemeriksaan sebagian unit, melainkan hasil perhitungan secara penuh terhadap seluruh populasi objek pengadaan. Setiap variabel dalam penghitungan tersebut tersedia dalam bentuk dokumen yang dapat diverifikasi. Jumlah unit barang tercatat utuh dalam berkas pengadaan, sehingga realisasi tercatat dalam kontrak dan bukti pembayaran, dan harga pembanding bersumber dari HVS yang merupakan dokumen resmi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sifat keluaran perhitungan tersebut sepenuhnya deterministik dan tidak bersifat probabilistik. Menimbang bahwa metodologi yang digunakan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara akuo telah memenuhi standar audit investigatif yang berlaku di lingkungan BPKP, meliputi 6 langkah yang terstruktur. Pertama, pengumpulan dan verifikasi dokumen-dokumen pengadaan dari kementerian, pemerintah daerah, penerima dana alokasi khusus, dan vendor pemenang lelang. Kedua, pemeriksaan kontrak pengadaan, surat perintah pencarian dana atau SP2D, surat permintaan pembayaran SPP, faktur, berita acara serta terima barang dan bukti pembayaran. Ketiga, analisis kesesuaian spesifikasi teknis yang ditawarkan vendor dengan harga pengadaan yang disepakati. Menimbang bahwa keempat, perbandingan dengan harga pasar yang wajar untuk produk sejenis dengan spesifikasi yang setara, baik berdasarkan harga di pasar dalam negeri maupun harga rata-rata di dunia. Kelima, verifikasi penerimaan dan kondisi fisik Chromebook di sekolah-sekolah penerima di berbagai daerah, termasuk pengecekan kondisi operasional dan tingkat pemanfaatan. Dan keenam, penghitungan selisih antara nilai anggaran yang dikeluarkan dengan nilai yang seharusnya. Selisih inilah menjadi kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa metodologi audit BPKP tersebut tidak hanya mengandalkan dokumen-dokumen di atas kertas, tetapi juga melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi nyata Chromebook yang dikirim ke sekolah-sekolah penerima di berbagai daerah Indonesia. Verifikasi lapangan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa audit BPKP berbasis kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar penghitungan teoritis di belakang meja. Hasil verifikasi lapangan inilah yang mengkonfirmasi bahwa Chromebook tidak dapat berfungsi optimal karena keterbatasan infrastruktur internet. Menimbang berdasarkan hasil laporan audit BPKP, sumber-sumber kerugian negara dalam perkara yang membentuk total 1 triliun sekian dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang saling terkait. Pertama, kerugian akibat selisih harga atau markup atau kenaikan harga yang tidak wajar antara harga pengadaan dengan harga pasar yang wajar untuk perangkat sejenis, karena spesifikasi teknis Chromebook ditetapkan secara terbatas pada produk dengan sistem operasi Chromebook yang sebagian besar bersumber dari produsen-produsen tertentu. Terjadi pembatasan kompetisi yang memungkinkan harga ditetapkan di harga pasar yang sebenarnya kompetitif. Hilangnya kompetisi ini secara langsung menggemukkan biaya pengadaan. Menimbang bahwa kedua, kerugian akibat ketidakoptimalan pemanfaatan Chromebook di lapangan
berdasarkan keterangan ahli teknologi informasi Profesor Dr. Insinyur Mujiono yang menyandang sertifikasi internasional CISA dan CGEIT, Chromebook membutuhkan akses internet untuk berfungsi optimal karena sebagian besar aplikasi dan layanan berbasis cloud. Padahal banyak sekolah penerima Chromebook berada di daerah dengan jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Nimbang bahwa pengakuan tentang keterbatasan teknis Chromebook tanpa akses internet bahkan diakui oleh saksi Adechar William Florence sendiri yang notabene merupakan mantan program manajer Google Singapura yang di persidangan menerangkan secara ideal untuk mendapatkan pengalaman penggunaan yang optimal dari Chrome operating system dibutuhkan koneksi internet. Pengakuan dari pihak yang justru dihadirkan untuk meringankan tentara menjadikan pengakuan yang sangat kuat yang memperkokoh simpulan tentang ketidakoptimalan Chromebook di kondisi infrastruktur internet yang terbatas. Hal serupa juga diakui secara implisit oleh saksi Adechar Kaisar Sengupta yang menerangkan bahwa Google harus mengembangkan produk-produk khusus yang dapat digunakan secara offline atau luring untuk dapat menjangkau pengguna di negara-negara dengan keterbatasan internet serta seperti dalam program Next Billion Users. Akibatnya banyak Chromebook yang diadakan tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak menghasilkan manfaat yang setara dengan biayanya. Menimbang bahwa ketiga, kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk mengadakan peralatan teknologi informasi yang lebih sesuai dengan kondisi infrastruktur sekolah-sekolah di Indonesia. Apabila kebijakan pengadaan didasarkan pada kajian teknis yang berimbang dan terbuka, dapat dipilih perangkat dengan sistem operasi yang lebih sesuai dengan kondisi keterbatasan internet di daerah seperti perangkat berbasis Windows yang dapat berfungsi secara luring. Perangkat alternatif tersebut secara umum memiliki harga yang lebih kompetitif dan kemampuan luring yang lebih baik, sehingga apabila dipilih dapat menghemat anggaran negara secara signifikan. Menimbang bahwa keempat, kerugian akibat tambahan biaya operasional yang harus ditanggung sekolah-sekolah penerima karena Chromebook membutuhkan akses internet. Sekolah-sekolah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berlangganan internet atau menyediakan infrastruktur jaringan yang sebenarnya bukan bagian dari anggaran pengadaan awal. Beban tambahan ini menjadi kerugian ekonomis yang ditanggung oleh sekolah dan negara dalam jangka panjang. Apabila yang dipilih adalah perangkat yang dapat berfungsi tanpa dengan beban operasional tambahan ini dapat dihindari. Nimbang bahwa hubungan sebab akibat antara penyalahgunaan kewenangan terdakwa dengan kerugian keuangan negara dapat ditelusuri secara jelas dan tidak terputus dengan menggunakan teori conditio sine qua non atau syarat mutlak. Rangkaian penyalahgunaan kewenangan terdakwa yang telah majelis hakim uraikan, yaitu penempatan staf khusus menteri yang melampaui kewenangan PP nomor 68/2019, penempatan konsultan eksternal saksi yaitu Terbina Ibrahim Arif dan tim teknis pengadaan, perubahan peraturan menteri ke Chrome OS dengan mengembangkan saran tim internal dan perubahan kebijakan YMBK ke AKM yang menciptakan kebutuhan masif Chromebook secara langsung menjadi penyebab keputusan pengadaan Chromebook secara masif yang kemudian terbukti tidak optimal. Menimbang bahwa tanpa rangkaian penyalahgunaan kewenangan tersebut, pengadaan peralatan di lingkungan pendidikan akan didasarkan pada kajian teknis yang independen, berimbang dan terbuka terhadap berbagai pilihan sistem operasi. Pilihan yang demikian akan mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi infrastruktur sekolah, kemampuan operasional luring, ketersediaan layanan purna jual, kompatibilitas dengan perangkat lunak, pembelajaran yang umum dipakai di Indonesia. Dengan biaya total kepemilikan, dengan kajian yang demikian, kerugian keuangan negara dapat dihindari atau dikira secara signifikan. Dengan kata lain, penyalahgunaan kewenangan terdakwa adalah kondisi sine qua non dari kerugian negara yang terjadi. Menimbang bahwa keandalan hasil audit BPKP tersebut didukung oleh kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain dan ahli-ahli yang dihadirkan di persidangan. Pertama, keterangan saksi internal Kementerian Pendidikan, antara lain saksi Sutanto, yang menerangkan tentang kajian teknis yang diabaikan, saksi Kamim tentang spesifikasi teknis yang diarahkan ke Chrome OS, saksi Cepi Lukman Rusdiana tentang penyusunan kajian teknis, saksi Bambang Hadiwulyo tentang pelaksanaan di lapangan, dan saksi pejabat pembuat Kemendi tingkat daerah yang semuanya bersesuaian dengan temuan audit BPKP bahwa proses pengadaan tidak sesuai prosedur normal dan menyimpang menuju ke produk tertentu. Nimbang bahwa kedua, keterangan saksi-saksi vendor yang menjadi pemenang lelang, antara lain saksi Indra Nugrah dari PT Bhinneka Mentari Dimensi,
saksi Tejo Kusuma Raymond dari PT Superton, saksi Timothy Sidik dari PT Direksindo Mandiri Buana, saksi Imam Sujati dari PT Evercourse Teknologi Indonesia, saksi Riko Gunawan dari PT Acer Indonesia, saksi Juliana dari PT Hewlett Packard Indonesia, saksi Jeffrey Lander dari Asus Indonesia, saksi Alexander Vidi Firdaus dari PT Dell Indonesia, dan saksi Michael Sugiarto dari PT Teradata Indonesia yang memberikan keterangan tentang proses pengadaan, harga yang ditetapkan, dan dinamika pasar yang relevan. Keterangan saksi-saksi penerima menjadi pembanding yang independen untuk memvalidasi hitungan harga wajar yang dipakai BPKP. Menimbang bahwa ketiga, keterangan ahli pengadaan barang dan jasa Saudara Setia Budi Arianta dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah menerangkan bahwa konsultan eksternal tidak boleh ikut menetapkan spek yang mengalir ke merek tertentu. Pelanggaran terhadap norma pengadaan secara langsung berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara karena pengadaan menjadi tidak kompetitif. Keterangan ahli ini menghubungkan secara langsung pelanggaran prosedur dengan terjadi kerugian yang merupakan inti dari hubungan kausal yang dipersyaratkan. Nimbang bahwa keempat, keterangan ahli administrasi negara Dr. Ahmad Reddy SHMH MSI tentang batasan kewenangan jabatan publik dan keterangan ahli keuangan negara Dr. Andus Siswo Sujanto DEA tentang konsep kerugian negara dalam pengertian hukum keuangan negara. Kedua keterangan ahli tersebut membantu majelis hakim memahami kerangka normatif yang melingkupi tindakan terdakwa dan akibat keuangan dari tindakan tersebut. Menimbang bahwa kelima dokumen-dokumen autentik yang menjadi dasar audit BPKP termasuk kontrak pengadaan, faktur, SP2D, SPP, berita acara serah terima, dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang seluruhnya merupakan dokumen resmi pemerintah yang sahih dan tidak dibantah keautentikannya oleh pihak manapun di persidangan. Bahwa terhadap dalil pembelaan yang menyangkal validitas hitungan BPKP, majelis hakim akan mempertimbangkan dan menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, terhadap dalil bahwa kompetensi ahli BPKP diragukan, majelis hakim menegaskan bahwa ahli Dedi Nurman Susilo adalah auditor ahli muda BPKP yang memiliki kompetensi profesional di bidang audit investigatif bersertifikasi FRMP, bekerja di lembaga negara yang memiliki kewenangan formal untuk melakukan audit kerugian keuangan negara, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah. Tidak ada bukti yang dapat mempertanyakan kompetensi profesional ahli tersebut. Nimbang bahwa kedua, terhadap dalil bahwa metodologi BPKP tidak sahih, majelis hakim menegaskan bahwa metodologi audit yang dipakai BPKP adalah metodologi standar ahli investigatif yang berlaku di seluruh dunia, didokumentasikan dalam pedoman audit investigatif BPKP, dan telah diterapkan dalam ratusan perkara tindak pidana korupsi yang putusnya telah diterima Mahkamah Agung. Apabila metodologi ini dianggap tidak sahih, maka seluruh audit BPKP di berbagai perkara akan ikut terbantah, yang justru tidak demikian kenyataannya. Nimbang bahwa ketiga, terhadap dalil bahwa audit BPKP tidak didukung dokumen yang sahih, majelis hakim menegaskan bahwa audit BPKP dalam perkara Aqua didasarkan pada dokumen-dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh kementerian sendiri, pemerintah daerah, dan vendor-vendor pemenang lelang. Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti tandingan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut palsu atau direkayasa. Bahwa saksi-saksi PPK dan vendor sendiri tidak membantah keautentikan dokumen-dokumen tersebut di persidangan. Nimbang bahwa keempat, terhadap dalil bahwa hasil audit BPKP perlu diuji dengan audit tandingan, majelis hakim menegaskan bahwa walaupun pihak terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan ahli tandingan, faktanya tidak ada audit tanding yang sahih yang dilakukan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyanggah angka 1.567.862.716,74 yang ditemukan BPKP. Saksi-saksi ada cat yang dihadirkan terdakwa adalah saksi-saksi tentang aspek tertentu, misalnya saksi Asadi Bunyamin tentang aspek perpajakan pribadi terdakwa, saksi Scott Bowman dan saksi Google lainnya tentang aspek korporasi Google, bukan saksi tentang audit kerugian keuangan negara yang dapat membantah hitungan BPKP secara substansial. Nimbang bahwa kelima, terhadap dalil nilai 1,567 triliun terlalu besar dan tidak masuk akal, majelis hakim menilai bahwa angka tersebut justru proporsional dengan magnitud program digitalisasi pendidikan yang menjadi objek pengadaan. Program ini melibatkan
1.159.327 unit Chromebook ke ribuan sekolah di seluruh Indonesia selama periode 2020 sampai 2022 dengan total realisasi pembayaran itu mencapai 6 triliun sekian. Dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan skala nasional demikian besar kerugian sebesar 1 triliun sekian yang merupakan sekitar 23,3% dari total realisasi pembayaran, bukan angka yang berlebihan, melainkan justru menunjukkan kehati-hatian BPKP yang hanya menghitung selisih kuantitatif antara realisasi pembayaran itu dengan nilai wajar barang tanpa menggelembungkan angka melalui asumsi tambahan. Menimbang bahwa keenam, terhadap dalil bahwa kerugian negara masih bersifat potensi karena Chromebook masih dapat digunakan jika ada internet, Majelis Hakim menegaskan bahwa kerugian dibersyaratkan pasal 604 KUHP baru adalah kerugian aktual dan dalam perkara kerugian aktual terwujud sejak A. Anggaran telah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan. B. Chromebook telah didistribusikan dan dalam banyak kasus tidak berfungsi optimal. C. Selisih harga dengan harga wajar pasar sudah teridentifikasi secara konkret. Dan D. Opportunity cost untuk pengadaan alternatif yang lebih sesuai sudah tidak dapat dipulihkan. Kerugian aktual inilah yang dihitung BPKP, bukan kerugian potensial. Menimbang bahwa ketujuh, terhadap dalil yang diajukan bahwa metode BPKP menggunakan teknik sampling yang menghasilkan angka tidak pasti sebagaimana akan dipertimbangkan lebih rinci dalam penilaian atas ahli Adechart, Majelis Hakim menegaskan bahwa metode BPKP dalam perkara aku sama sekali tidak menggunakan teknik sampling. Yang dilakukan BPKP adalah penghitungan secara penuh terhadap seluruh populasi 1.159.327 unit Chromebook yang seluruhnya tercatat dalam berkas pengadaan, dikalikan dengan selisih harga yang dapat diverifikasi dari dokumen otentik. Metode demikian secara metodologis tidak termasuk dalam pengertian sampling sebagaimana didefinisikan dalam standar audit 530 yang diberlakukan dalam standar pemeriksaan keuangan negara berdasarkan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Oleh karena dalam sampling terdapat unsur penarikan kesimpulan terhadap populasi melalui pemeriksaan sebagian unit dengan menggunakan probabilitas. Dalam perkara aku, seluruh populasi unit barang diperiksa dan dihitung secara aritmetik tanpa menggunakan estimasi statistik maupun proyeksi probabilistik apapun, sehingga sifat keluaran perhitungan sepenuhnya deterministik dan tidak terdapat ketidakpastian metodologis sama sekali. Lima, berdasarkan rangkaian fakta, metodologi yang sahih, dukungan dokumen-dokumen otentik, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli lain, serta penolakan terhadap dalil-dalil sanggahan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara nomor P.03.03-SP-SP-920-D6-02-02/2025 tanggal 4 November 2025 yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar 1.588.662.716 rupiah 74 sen adalah valid, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen-dokumen detik yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel perhitungan. Menimbang bahwa terhadap dalil yang menyatakan Chromebook bermanfaat dan pemilihan Chromebook yang tidak berbayar justru menghemat keuangan negara antara 3.600 miliar sampai dengan 4.900 miliar rupiah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kemanfaatan di tingkat hilir penggunaan tidak menghapus kerugian di tingkat hulu pengadaan, sebagaimana telah Majelis Hakim tegaskan bahwa dalil penghematan tersebut tidak didukung satupun alat bukti dan bertentangan dengan fakta hukum berupa data aktivitas masuk atau login pada papan pemantauan admin belajar yang diakses secara langsung di persidangan menunjuk tingkat pemanfaatan sangat rendah, serta percakapan elektronik yang terdekat terdakwa yang menyebut banyak Chromebook dianggurin setelah asesmen nasional, bahwa rujukan pada surat edaran konsolidasi laptop kantor seharga 11 juta rupiah tidak dapat dipakai sebagai pembanding karena berbeda jenis, spesifikasi dan peruntukannya dengan perangkat pendidikan dalam perkara aku. Nimbang bahwa terhadap dalil menyatakan tidak terdapat kemalangan harga pasar berkisar 5 juta rupiah sampai 7.500.000 rupiah,
per unit, sedangkan harga wajar yang dipakai bertentangan data e-katalog. Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut keliru karena nilai wajar dalam laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan justru berada pada kisaran Rp4.000.000 sampai Rp4.500.000 per unit dan bukan Rp3.000.000 sebagaimana didalilkan. Bahwa kemahalan tersebut dikuatkan secara independen oleh keterangan ahli teknologi informasi Profesor Mujiono yang menerangkan bahwa harga jual Chromebook spesifikasi serupa di pasar niaga sekitar Rp3.299.000 per unit, sehingga dengan formula penyusunan harga perkiraan menurut lampiran peraturan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan nomor 12 tahun 2021 berupa harga barang ditambah biaya pengiriman 7%, keuntungan 15% dan pajak pertambahan nilai 10% diperoleh harga perkiraan sendiri yang seharusnya Rp4.354.680 sehingga harga pengadaan sebesar Rp6 juta adalah 138% dari harga perkiraan sendiri. Menimbang bahwa terhadap dalil penghitungan ganda atas komponen Chrome Device Management dari 621 miliar sekian, Majelis Hakim menegaskan bahwa angka kerugian keuangan negara yang di Majelis Hakim adopsi adalah sebesar 1,567 triliun 5, sekian sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor P.03-SP-920-D6-02-2025 tanggal 4 November 2025 yang dihitung dengan metode selisih antara realisasi pembayaran itu dengan nilai wajar atas seluruh populasi pengadaan secara penuh. Bahwa oleh karena Majelis Hakim bersandar pada angka laporan hasil audit yang bersifat menyeluruh dan terverifikasi tersebut dan tidak mengadopsi rekonstruksi aritmetik yang berbeda dalam surat tuntutan, maka tidak terdapat penghitungan ganda dalam kerugian yang menjadi dasar putusan ini. Bahwa penggunaan angka laporan hasil audit ini sekaligus menjaga keselarasan dengan putusan impari materi atas nama terpidana Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah. Menimbang bahwa terhadap dalil menyatakan skema co-investment sebesar 30% atas pendapatan Google dari Chrome Device Management bukan merupakan kickback dan kausalitas terputus karena baru disampaikan setelah persetujuan Cohen. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keterangan ahli lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah Setia Budi Arianta, rabat atau co-investment dalam pengadaan seharusnya menjadi komponen pengurang harga atau disetorkan ke kas negara, sehingga tidak terrealisasinya hal tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Bahwa yang dinilai adalah keberadaan skema yang melatari pengadaan dan bukan semata urutan waktu penyampainya, sehingga dalil terputusnya kausalitas tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap dalil menyatakan gratifikasi yang diterima oleh pihak tidak dikait dan tidak dikehendaki oleh terdakwa, serta dalil yang menghendaki diterapkannya azar kausalitas yang kuat yang diajaran memandang sebagai sebab hanya hal yang menurut akal secara objektif patut dipertimbangkan menimbulkan akibat dan bukan ajaran syarat mutlak, yakni ajarannya yang memandang setiap syarat yang tanpa keberanian akibat tidak akan terjadi sebagai sebab. Dalam menilai hubungan kausalitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak mensyaratkan adanya kickback ataupun aliran dana kepada terdakwa, sehingga tidak adanya laporan mengenai aliran dana kepada terdakwa tidak menggugurkan terpenuhinya unsur tujuan menguntungkan korporasi. Bahwa sekalipun digunakan ajaran kausalitas yang adekuat sebagaimana dikehendaki penasihat hukum terdakwa, rangkaian penyalahgunaan kewenangan dilakukan terdakwa tetap merupakan sebab yang secara objektif patut diperhitungkan akan menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga baik dengan ajaran syarat mutlak maupun dengan ajaran kausalitas yang adekuat, hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kerugian keuangan negara tetap terpenuhi. Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dapat kerugian atau mengakibatkan kerugian keuangan atau perkembangan dalam dakwaan subsidi telah terpenuhi secara meyakinkan dengan besarnya kerugian keuangan negara yang dipakai sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebesar Rp1.567.868.662.716,74 sesuai LH nomor PE.03-03-3/SR-SP-920-D6-02-2025 tanggal 4 November 2005 yang Majelis Hakim nyatakan valid. Menimbang bahwa sebelum majelis sampai pada kesimpulan akhir atas terpenuhi tidaknya unsur-unsur dakwaan subsidiar, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan secara sungguh seluruh alat bukti yang meringankan yang dihadirkan advokat,
baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa sendiri. Pertimbangan yang diperlukan agar majelis hakim benar-benar menilai berdasarkan keseluruhan alat bukti yang ada di persidangan, bukan hanya alat bukti yang dihadirkan penuntut umum, sebagaimana azas keseimbangan dalam pemeriksaan perkara pidana. Menimbang bahwa secara doktrinal alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 20 25 tentang KUHP adalah keterangan tentang suatu peristiwa